Gunung Bromo adalah salah satu gunung berapi aktif yang menjadi destinasi tempat wisata bertaraf internasional yang ada di Jawa Timur. Keindahan alam yang ditawarkan Gunung Bromo sudah tidak diragukan lagi. Seluruh wisatawan yang pernah datang ke tempat ini pasti mengakui bahwa Gunung Bromo adalah tempat terindah untuk mengabadikan momen matahari terbit yang spektakuler. Namun, di balik keindahan itu, apakah kalian tahu bahwa di tempat itu banyak cerita legenda Gunung Bromo yang dipercaya turun-temurun oleh masyarakat sekitarnya yang berkaitan erat dengan sejarah asal-usul suku Tengger yang menjadi penduduk asli di lereng Gunung Bromo. Halo Lur, piye kabare? Ketemu maneh karo Mas Jowo. Sekarang Mas Jowo dan keluarga sedang berada di sebuah tempat wisata yang sangat terkenal. Kalian bisa lihat sendiri, inilah Bromo. Di video kali ini Mas Jowo ingin memperlihatkan keindahan Gunung Bromo secara langsung pada kalian. Bukan hanya itu, Mas Jowo juga akan bercerita tentang panduan wisata di Gunung Bromo serta legenda dari Gunung Bromo ini. Penasaran seperti apa keseruannya? Yuk kita simak videonya. Tapi, buat kalian yang baru pertama mampir di channel Gembel Jowo ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, supaya gak ketinggalan video seru lainnya dari Mas Jowo. Serta, jangan lupa komen supaya kita bisa menjadi teman lewat YouTube dan jangan sungkan untuk mengkritik jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Oke. Pandemi sudah lewat, saatnya objek wisata kembali menggeliat. Nampaknya ungkapan itu yang saat ini paling tepat untuk mengungkapkan kerinduan kita untuk berwisata. Nah, bagi kalian yang saat ini ingin berwisata ke Bromo, atau mungkin yang sudah pernah tapi kangen ingin melihat situasi wisata Bromo yang sekarang, kalian tepat jika nonton video ini. Wisata Gunung Bromo ini memiliki ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut dan berada dalam 4 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Malang. Jika kalian ada yang ingin berkunjung ke wisata Gunung Bromo, sebaiknya kalian tiba sebelum subuh, karena pemandangan paling indah dari gunung ini adalah ketika menjelang matahari terbit. Untuk kalian yang ingin berwisata ke Gunung Bromo dengan kendaraan pribadi, kalian bisa langsung menuju tempat atau spot penanjakan yang merupakan tempat favorit untuk melihat sunrise. Tapi, jika kalian tidak mau kesulitan untuk mengendarai kendaraan yang melewati jalan berliku naik turun pegunungan, kalian bisa menyewa mobil jeep seperti yang Mas Jowo lakukan ini. Untuk tarif sewa satu buah jeep dengan durasi sebelum subuh atau saat kedatangan kita sampai nanti jam 11 siang sebesar 450.000 yang bisa kita isi 5-6 orang. Sudah termasuk sopir yang akan memandu mengarahkan kita ke lokasi-lokasi yang menarik di Bromo. Lokasi pertama yang akan Mas Jowo kasih lihat pada kalian adalah Bukit Penanjakan. Nanti di sana kita akan bisa melihat sunrise dan keindahan Gunung Bromo ketika terkena sinar matahari pagi. Oh iya Lur, jika kalian berkunjung ke Gunung Bromo, usahakan kalian memakai jaket tebal, shawl, serta perlengkapan lainnya supaya tidak kedinginan, karena udara di sini saat subuh atau pagi seperti ini sangat dingin, terutama pada bulan Juni, Juli, Agustus yang merupakan puncak musim dingin, atau orang Jawa menyebutnya bediding. Makanya di sekitar sini juga banyak sekali pedagang asongan yang menawarkan sarung tangan, shawl serta kupluk yang harganya juga relatif murah. Wah, murah banget!
Perlu Sobat Gembel Jowo ketahui, bahwasannya kawasan wisata Gunung Bromo ini tidak hanya terdiri dari padang pasir seperti foto yang banyak beredar, namun sebagian besar wilayah lainnya dari kawasan wisata Bromo ini juga terdapat padang savana, yang akan kita datangi setelah ini nanti. Seperti cerita Mas Jowo di awal tadi, kita tidak hanya eksplor kawasan wisata Gunung Bromo ini, tapi Mas Jowo juga akan bercerita tentang legenda atau cerita asal-usul Gunung Bromo ini untuk Sobat YouTube Gembel Jowo. Ayo, ngomongin iki. Berdasarkan cerita sejarah dan legenda, bahwasanya Gunung Bromo berasal dari nama Brahma, yaitu gunung yang dianggap suci oleh masyarakat suku Tengger. Nama Brahma itu sendiri merupakan salah satu dewa dalam kepercayaan orang Hindu. Kemudian orang Jawa menyebutnya Gunung Bromo. Suku Tengger adalah masyarakat asli yang berada di kawasan kaki Gunung Bromo Semeru yang berasal dari penduduk pribumi Kerajaan Majapahit. Ketika Majapahit memasuki masa akhir karena serangan Mataram Islam, banyak penduduknya yang beragama Hindu tidak mau menerima ajaran Islam, sehingga bingung untuk melarikan diri. Sebagian dari penduduk Majapahit kala itu ada yang memilih melarikan diri ke Pulau Bali. Namun tidak sedikit pula yang memilih melanjutkan hidup di tempat yang jauh dari kehidupan kota. Salah satunya adalah kawasan Gunung Bromo ini. Itu sebabnya jika kalian berkunjung ke Gunung Bromo, kalian akan menjumpai sebuah pura yang merupakan tempat ibadah orang Hindu di kaki Gunung Bromo. Nama asli penduduk Bromo adalah suku Tengger. Kalian tahu arti Tengger itu? Kata Tengger berasal dari dua kata yaitu, Teng dan Ger. Kata Teng berasal dari nama Roro Anteng dan Ger berasal dari kata Joko Seger. Wow. Alkisah di sekitar Gunung Bromo lahir seorang putri yang sangat cantik jelita yang konon merupakan titisan dewa. Ketika dilahirkan sang putri itu sangat tenang, tidak menangis ketika keluar dari rahim sang ibu, sehingga dikasih nama Roro Anteng. Roro merupakan panggilan seorang putri, sedangkan Anteng artinya tenang. Sementara di tempat berbeda masih di kawasan Gunung Bromo, terlebih dahulu dari sebuah pertapaan, istri seorang Brahmana atau Pandita baru saja melahirkan seorang putra yang fisiknya sangat bugar, dengan tangisan yang sangat keras ketika lahir, dan karenanya bayi tersebut diberi nama Joko Seger. Joko merupakan panggilan laki-laki Jawa yang masih perjaka, sedangkan Seger artinya segar atau sehat. Roro Anteng dan Joko Seger inilah yang dipercaya masyarakat sekitar sebagai leluhur dari suku Tengger di Bromo ini. Ada banyak sekali cerita menarik lainnya dari wisata Gunung Bromo ini, termasuk asal-usul upacara Kasada yang sangat terkenal dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat sekitar. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like atau tulis di kolom komentar. Nanti akan Mas Jowo buatkan video terpisah tentang keunikan wisata Gunung Bromo. Wis to manut aku penak-penak. Kompleks wisata Gunung Bromo ini terletak di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang berada di 4 perbatasan wilayah kabupaten dengan luas kurang lebih 50.276,3 hektar dengan bentangan dari barat ke timur sekitar 20-30 km dan dari utara ke selatan sekitar 40 km. Sebagian wilayahnya berupa lautan pasir yang kita lewati ini, dan di depan kita sudah mulai masuk kawasan padang savana.
Lokasi yang akan kita tuju berikutnya setelah ini adalah Bukit Teletabis. Lokasinya berada di area padang savana Gunung Bromo. Butuh waktu sekitar 15-20 menit untuk bisa sampai ke lokasi, dengan jalan melewati lautan pasir serta padang savana yang banyak ditumbuhi rumput ilalang. Jika kalian ingin menuju Bukit Teletabis ini disarankan menggunakan jeep, karena jika kalian memakai kendaraan pribadi akan sangat rawan tergelincir, karena sepanjang jalan berupa pasir. Dan, inilah, Bukit Teletabis, Gunung Bromo, Jawa Timur. Kawasan ini diberi nama Bukit Teletabis, karena terdapat bukit hijau yang memiliki kemiripan dengan tempat tinggal film Teletubbies yang pernah tenar di tahun 90-an. Just info nih lur, sekarang baru pukul 8 pagi lebih sedikit. Kalian bisa lihat cuacanya sudah sangat panas, tapi udaranya sejuk. Disarankan jika kalian ke Bromo untuk memakai masker, penutup kepala, jaket serta kacamata, karena angin yang bertiup sangat kencang dan sesekali membawa debu pasir. Waktu yang paling tepat untuk berkunjung ke Bromo ini adalah sekitar bulan Mei-Juni atau saat awal musim kemarau. Karena jika kita ingin ke padang savana atau Bukit Teletabis ini, rumputnya masih terlihat hijau. Lain halnya jika kita ke sini sekitar September atau akhir musim kemarau, maka rumput di padang savana ini sudah mengering tidak hijau lagi. Sudah puas melihat-lihat keindahan Bukit Teletabis? Yuk kita lanjutkan perjalanan ke tujuan berikutnya. Sebenarnya lokasi yang akan kita tuju ini tadi sudah kita lewati saat berangkat. Hanya menurut sopir jeep yang kita sewa sebaiknya ke Bukit Teletabis terlebih dahulu. Karena jika semakin siang angin di sana semakin kencang dan debu pasirnya juga semakin banyak. Oh my god! Lokasi yang akan kita datangi ini sangat terkenal lur. Dulu sekitar tahun 2000-an sempat dibuat syuting film oleh Dian Sastrowardoyo. Mungkin dulur Jowo ada yang tahu namanya. Jangan bohong. Iya, inilah Pasir Berbisik, padang pasir yang membentang di samping Gunung Bromo. Pasir Berbisik, itulah sebutan dari lautan pasir yang terkenal di Bromo. Hamparan luas padang pasir ini selalu menjadi salah satu incaran para wisatawan yang berkunjung ke kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Sebenarnya fenomena pasir berbisik terjadi karena ketika angin bertiup, butiran-butiran pasir berterbangan dan terdengar seperti bisikan yang sampai ke telinga setiap orang yang melewatinya. Bentuknya juga bergelombang menyerupai ombak-ombak kecil. Menurut Mas Jowo, disinilah spot terbaik dari wisata Gunung Bromo ini.
Kalian bisa melihat sendiri keindahan Gunung Bromo dari sini. Meskipun terlihat panas, nyatanya kita tidak gerah, tapi terasa sejuk. Tidak hanya menjadi lokasi syuting film yang berjudul sama dengan namanya, pasir berbisik juga biasa digunakan sebagai objek bagi para fotografer atau orang-orang yang ingin hunting foto. Bahkan penyanyi Judika juga pernah melakukan foto pre-wedding dan syuting salah satu video klipnya. Berikutnya lokasi terakhir yang akan kita datangi adalah Kawah Gunung Bromo. Mungkin dulur Jowo dari tadi ada yang bertanya-tanya, di sepanjang jalan mengelilingi Bromo kenapa terdapat patok atau pembatas-pembatas seperti ini? Jika dulu wisatawan bisa langsung turun kendaraan di dekat pura dan bisa langsung naik ke puncak kawah. Namun sekarang tidak bisa. Jika kalian ingin mendekat ke pura atau puncak Gunung Bromo, kalian bisa jalan kaki atau menyewa kuda. Tujuan dipasang patok ini mungkin salah satunya untuk menjaga kesakralan pura serta pembagian hasil untuk pemilik kuda supaya mendapatkan pemasukan dari wisatawan. Nah, dari sini kalian bisa melihat pura dan kawah dari Gunung Bromo yang ada di depan kita itu. Sayangnya Mas Jowo tidak bisa ke sana, karena waktu sewa jeep kita tinggal kurang dari 1 jam. Tidak cukup waktu untuk naik ke atas kawah. Padahal menurut cerita legenda yang pernah Mas Jowo baca, di sekitar kawah dan pura itu terdapat banyak hal unik, seperti tempat pelaksanaan upacara kasada, dan lain-lain. Namun, jika kalian ingin mengerti lebih dalam tentang keunikan pura dan kawah Bromo ini, silahkan tulis di kolom komentar ya, nanti akan Mas Jowo buatkan lagi videonya. Sedikit info tentang pura di kaki Gunung Bromo ini lur. Pura yang didirikan pada tahun 2000-an dengan gotong royong oleh umat Hindu Tengger yang bermukim di sekitar Gunung Bromo setelah mengalami reformasi agama Hindu Dharma. Pura ini didirikan di atas lahan yang disebut Poten yang selama ratusan tahun sebelumnya dan digunakan oleh penduduk Tengger yang beragama Buddha Tengger untuk merayakan Labuh Kasada. Pura ini bernama Pura Luhur Poten atau disebut juga Sanggar Agung Poten. Nama Poten itu sendiri berawal dari kata empot-empoting ati yang artinya, hati yang terdalam. Itu ya lur sedikit video cerita wisata Mas Jowo di objek wisata Gunung Bromo Tengger Semeru Jawa Timur. Terima kasih sudah menonton, bye. Subscribe.